Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Melaka Fir Madani dengan NIM 0805 12842953. Saya dari kelas 1. Di sini saya akan melakukan respon akhir dari praktikum ekologi laut dan estuari mengenai materi teknik sampling pada plankton. Oke, next. Di sini teknik sampling itu merupakan teknik pengambilan plankton dari perairan yang paling sederhana. Umumnya dilakukan dengan menyaring sejumlah volume air menggunakan jaring berukuran halus. Teknik sampling juga ada dua metode. Yang pertama itu kualitatif menggunakan mononet dan juga kuantitatif menggunakan plankton net. Nah, untuk kualitatif itu, pengambilan plankton secara kualitatif dilakukan dengan cara menarik jaring secara horizontal maupun vertikal. Yang kedua ada kuantitatif. Kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan botol, plankton net seperti gambar di atas, jaring ataupun pompa. Nah, metode ini biasanya diterapkan untuk kepadatan plankton persatuan volume secara akurat. Jadi, kalau menggunakan kuantitatif ini, dia itu dapat hasil yang lebih akurat. Nah, lanjut. Penggunaan jaring berfungsi sebagai alat penyaringan dalam pemakaian jangka waktu tertentu, seperti plankton net dan juga bongo net pada gambar di samping. Nah, penamaannya juga disesuaikan dengan ukuran mesh serta tujuan pengambilan sampel, baik fitoplankton, zooplankton, maupun mikronephron. Untuk masing-masing mesh size-nya itu seperti untuk fitoplankton dan zooplankton. Untuk fitoplankton sendiri itu ada di ukuran mesh-nya sekitar 20 hingga 60 mikrometer. Dan untuk zooplankton itu ada di 150 hingga 300 mikrometer. Zooplankton ini dia lebih ke menangkap plankton yang berukuran lebih besar. Kita lihat videonya aja. Kapasitas dayung sebesar 5 liter, kemudian disaring menggunakan plankton net dengan besaran atau kerenggangan dari si plankton netnya adalah 50 mikron. Untuk sampel rekamannya juga dikasih tanda dan nantinya botol tersebut tidak tertukar dengan botol dengan kapasitas kedalamannya 2 meter. ke dalam botol. Setelah botol sampel dikasih tanda, kemudian sampel tersebut diisi ke dalam botol sampel. Setelah sampel dimasukkan ke dalam botol PP atau botol sampel, kemudian sampel tersebut diberi atau dikasih formalin masukkan sebanyak 5 formalin yang kita butuhkan. Nah, di sini kita menggunakan formalin 10%. Kemudian dimasukkan ke dalam boxku. Kelengkapan data atau pengisian data POM. Di sini ada pengukuran salinitas, kemudian ada pH meter dan juga pengukuran suhu serta penentuan letak atau titik koordinat daripada letak sampling yang kami laksanakan. Nah, ini adalah pengukuran pH, di mana pH ini terlebih dahulu tadi sudah kami kalibrasi dengan menggunakan pH 7 dan pH 4. Pemetaan sampel, yaitu sebelum itu kita harus mengetahui dulu rumusnya seperti yang tertera di PPT ini. Ada C1 dikali V1 sama dengan C2 dikali V2. Nah, untuk C1 itu keterangannya itu merupakan konsentrasi yang diinginkan dalam botol sampel, yaitu 4%. Dan juga untuk V1 itu ada volume air sampel, dan C2 itu ada konsentrasi formalin. Dan yang terakhir itu untuk V2 itu